Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali lagi untuk melanjutkan pembelajaran tahsin kita. Semoga adik-adik tetap semangat dan tetap ceria terus untuk belajar. Sebelumnya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hukum lam jalalah. Apa itu hukum lam jalalah dan bagaimana cara membacanya? Oke, lanjut. Jadi pada umumnya huruf lam itu dibaca tarkik atau tipis, kecuali huruf lam pada lafadz jalalah, yaitu huruf lam yang khusus terdapat pada lafadz Allah. Nah, lafadz Allah itu disebut dengan lafdzul jalalah. Nah, terkait dengan ini muncul suatu hukum yang disebut dengan hukum lam jalalah. Nah, cara membaca hukum lam jalalah itu ada dua. Yang pertama itu taghlidz atau tebal, yang kedua adalah tarqiq atau tipis. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang taghlidz, yang pertama yang dibaca tebal. Untuk pengertiannya, secara bahasa taghlidz itu artinya adalah tebal, yaitu dibaca tebal lam jalalahnya. Nah, hukum ra tebal itu menggunakan istilah tafkhim, sedangkan untuk lam jalalah yang dibaca tebal itu menggunakan istilah taghlidz. Jadi jangan terbalik ya. Kalau ra tebal itu tafkhim, sedangkan kalau lam jalalah yang tebal itu taghlidz. Seperti itu. Kemudian menurut istilah yang dinamakan taghlidz itu adalah an-nutqu bil harfi ghalidhan mumtali al-fami bisadahu, yaitu mengucapkan huruf dengan suara tebal sampai mulut itu penuh dengan kumandang suaranya. Seperti itu. Lam jalalah dibaca taghlidz itu ketika lafadz Allah itu sebelumnya itu didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau berharokat dhammah. Itu wajib dibaca tebal. Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, posisi lidah itu ketika membaca lam jalalah yang berhukum taghlidz itu harus terangkat atau isti'la dengan menekan suaranya itu dengan cukup kuat. Nanti lebih mudahnya kita akan praktekkan. Nah, jadi ketika mengucapkan lam jalalah yang taghlidz yang tebal itu caranya ujung lidah itu ditempelkan pada langit-langit depan atau gusi gigi seri bagian atas. Begitu juga dengan pangkal lidah itu ditempelkan pada langit-langit atas yang melurusinya, atau mudahnya itu semua lidah baik dari pangkal lidah sampai ujung lidah itu diangkat dan ditekan dirapatkan ke langit-langit bagian atas dan menekannya itu dengan suara yang kuat. Jadi lidahnya itu diangkat dari pangkal lidah sampai ujung lidah. Nah, contohnya misal ketika kita mengucapkan lafdzul jalalah Allah, Allah. Nah, Allah, Allah, Allah. Nah, itu kan ujung lidah sampai pangkal lidah itu kan terangkat ke bagian langit-langit bagian atas, maka akan timbul suara yang tebal. Dan juga dalam pengucapannya itu tidak boleh monyong ya, tidak boleh monyong ke depan bibirnya. Jadi tidak boleh Allah, Allah, tidak boleh Allah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh monyong ke depan, bibirnya biasa saja. Yang diangkat itu cukup lidahnya, bibirnya tidak boleh monyong ke depan. Allah, Allah, Allah. Nah, seperti itu. Lebih mudahnya kita praktekkan di surah Al-Baqarah ayat 7. Misal ini di ayat 7-nya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallah. Nah, itu kan ada lafzul jalalah Allah. Sebelum lafzul jalalah Allah itu kan ada huruf mim yang berharokat fathah. Nah, ketika lafzul jalalah Allah itu
lafzul jalalah itu didahului oleh huruf yang berharokat fathah ataupun dhammah, maka wajib dibaca taghlidz atau tebal. Cara membacanya seperti tadi, lidah dari pangkal sampai ujung lidah dinaikkan ke langit-langit bagian atas dan ditekan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallah. Nah, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya. Ini masih sama. Ini di Al-Baqarah ayat 9. Nanti adik-adik bisa sambil mempraktekannya di rumah masing-masing. Kita akan praktekkan yang ayat 9-nya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Nah, di situ kan ada lafzul jalalah Allah. Sebelumnya kan ada huruf nun yang berharokat fathah. Ketika lafzul jalalah Allah didahului oleh huruf yang berharokat fathah ataupun dhammah, maka wajib dibaca taghlidz atau tebal. Jadi dibacanya tebal. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian ini contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang sebelum lafzul jalalah Allah ada huruf berharokat dhammah. Misalnya ini. Yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Di kata yang yuqridullaha. Nah, itu kan huruf dotnya kan berharokat dhammah ya. Kemudian setelah itu lafzul jalalah Allah. Maka dibacanya tebal. Yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Yuqridullah. Nah, seperti itu. Kemudian yang di akhir ayatnya juga sama. Nah, ini sama seperti yang tadi, yaitu sebelum lafzul jalalah Allah itu kan ada huruf wawu yang berharokat fathah. Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Nah, jangan lupa ketika membacanya itu tidak boleh wallah, tidak boleh wallah, tapi wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Jadi bukan wallah tapi wallahu syakurun halim. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa ketika ada lafzul jalalah atau kata Allah itu didahului oleh huruf yang berharokat fathah seperti wallah, itu kan huruf wawunya berharokat fathah, atau didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Contohnya yang itu in tuqridullah. Nah, itu kan huruf dotnya kan berharokat dhammah, maka wajib dibaca tebal. Lam jalalahnya itu wajib dibaca taghlidz atau tebal. Nah, mungkin itu untuk pelajaran kita pada sore hari ini. Semoga bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ke saya ataupun ke grup. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.